Tina berbaring di ranjang kecilnya yang hanya ditutupi selimut tipis. Usia 32 tahun dan sudah 3 tahun menjadi janda membuat hidupnya terasa lengang. Walau setiap hari ia disibukkan dengan pekerjaan rumah di kediaman Pak Budi dan Bu Risna. Malam itu rasa kantuk begitu berat menyerangnya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terganggu. Seperti ada sesuatu yang merayap di kakinya. Rasanya lembut, seperti belayan serangga kecil, menjalar perlahan naik ke betis. Tina mengerutkan kening. Tapi rasa kantuk membuat matanya enggan terbuka. Ia membiarkan sensasi itu, mengira mungkin hanya nyamuk atau kecoak yang tersesat. Namun, ketika sentuhan itu terus naik dan terasa makin nyata, melewati selimut tipis yang menutupi tubuhnya, Tina mulai merasa risih. Ia menggerakkan tangan kanannya dengan malas, mencoba menepuk pengganggu itu agar menjauh. Tapi bukan serangga yang ditangkapnya, yang digenggamnya justru telapak tangan seseorang. Hangat nyata, dan jelas bukan milik seekor kecoa. Sontak Tina membuka mata. Dalam redup lampu temaram kamarnya, ia melihat sosok lelaki muda berwajah tampan sedang duduk di sisi ranjangnya. Dan Randy, suaranya pelan, hampir tercekat, jantungnya berdetak cepat. Randy hanya tersenyum kecil, wajahnya memerah menahan malu. Aduh Dan Randy, ngapain masuk kamar Bibik malam-malam begini? Bisik Tina, cepat-cepat duduk dan sedikit menjauh, meski suaranya tetap lirih, takut membangunkan Bu Risna atau Pak Budi. Randy buru-buru meletakkan telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar Tina tidak berisik. Maaf Bey, aku cuma lapar. Baru pulang dari rumah Wawan ngerjain tugas kuliah, belum sempat makan. Aku mau minta tolong Bibik bikinin mie goreng. Tina masih memandangi wajah Randy yang jelas belum lama mencukur janggut mudanya. Dada pemuda itu naik turun, mungkin karena gugup, atau karena alasan lain yang tak diucapkan. Hati kecil Tina berdesir. Ini bukan pertama kalinya Randy bersikap manja padanya. Tapi malam ini, entah kenapa, aura yang dibawa pemuda itu terasa berbeda. Belakangan ini, Tina memang mulai menyadari perubahan sikap Randy. Anak tunggal majikannya itu dulu terkenal cuek, nyaris tak pernah menyapa para pekerja rumah, apalagi ngobrol dengan pembantu seperti dirinya. Tapi beberapa bulan terakhir, sikap Randy mulai berubah. Awalnya cuma sekadar senyum saat berpapasan, lalu jadi suka manggil namanya saat pulang kuliah. Kadang iseng bertanya soal masakan yang Tina buat, sesekali memuji, bahkan pernah sengaja ikut bantu saat Tina sedang menyiram tanaman di halaman. Tina mengira Randy cuma sedang bosan atau sedang tidak punya pacar. Tapi malam ini, suasananya terasa lain. Tatapan mata itu, senyum kecil yang tersungging di bibirnya, dan ya Tuhan, sentuhan hangat tangan yang tadi menggenggam tangannya masih terasa membekas. Bibik capek ya? Suara Randy lirih, nyaris berbisik di tengah keheningan kamar. Tina menelan ludah gugup. Enggak Den, cuma kaget aja. Randy tersenyum. Maaf ya tadi lihat lampu kamar Bibik masih nyala. Aku kira Bibik belum tidur. Tina mengangguk pelan, berusaha tenang, tapi jantungnya berdetak cepat. Kalau lapar, kenapa nggak manggil dari ruang tengah aja Dan? Tanyanya akhirnya, berusaha mengalihkan suasana. Randy tertawa kecil, nyaris tak terdengar. Entah kenapa, aku malah pengen ngobrol sebentar sama Bibik. Tina menatap pemuda itu. Matanya tampak sayu karena lelah tapi penuh kehangatan. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat tubuh Tina merinding halus. Ngobrol. Tina mengulang kata itu pelan. Ya, tentang Bibik, jawab Randy. Tiba-tiba Tina mengernyit. Tentang saya. Randy mengangguk. Bibik tahu nggak? Sekarang rumah ini rasanya beda. Lebih tenang. Lebih hangat, dan aku sadar, itu karena Bibik. Tina menunduk, wajahnya terasa panas. Dulu aku nggak pernah peduli sama siapapun di rumah ini Bey. Tapi sejak sering lihat Bibik, senyum Bibik, cara Bibik ngomong pelan tapi tegas, aku jadi merasa nyaman. Tina menggigit bibir, bingung harus merespons bagaimana. Ini bukan percakapan biasa antara anak majikan dan pembantu.
Ada sesuatu di balik ucapan Randy yang membuat udara kamar mendadak lebih hangat dari biasanya. Dan Randy, jangan bercanda, ucap Tina akhirnya, nyaris berbisik. Aku nggak bercanda, Bei, balas Randy pelan tapi mantap. Aku tahu ini mungkin salah atau aneh, tapi aku serius. Tina mengangkat wajahnya, menatap mata Randy lama, dan untuk pertama kalinya sejak menjadi janda, Tina merasa jantungnya berdetak karena seseorang. Bukan karena ketakutan, bukan karena cemas, tapi karena sebuah rasa yang pelan-pelan mengisi relung sunyinya. Tina masih terdiam, tatapannya belum lepas dari mata Randy yang tak biasa-biasa saja. Malam ini ada semacam ketulusan di sana, dan juga keberanian. Keberanian yang membuat dada Tina terasa sempit, seolah udara di kamar itu mendadak mengandung rahasia yang terlalu hangat untuk diabaikan. Bibik cantik malam ini, ucap Randy lirih, matanya menelusuri wajah Tina yang polos tanpa riasan, bahkan tanpa dandan. Bibik tetap kelihatan menenangkan. Tina menelan ludah pelan, tak tahu harus berkata apa. Kalimat itu sederhana, tapi bagi perempuan yang sudah lama hidup tanpa belayan, rasanya seperti hujan pertama setelah musim panjang yang kering. Ia membuang pandang, menunduk sambil menggenggam ujung selimut. Tapi Randy justru mendekat pelan-pelan, seolah tak ingin mengagetkannya. Jarak di antara mereka semakin tipis, hingga Tina bisa mencium wangi tubuh Randy yang masih hangat oleh udara luar. Bei Hong, jawab Tina nyaris seperti bisikan. Aku boleh megang tangan Bibik lagi? Tina menoleh perlahan. Di balik ragu, ia menangkap sorot yang lembut dalam tatapan itu. Bukan nafsu semata, ada rasa ingin dimengerti, rasa ingin menyentuh tapi juga siap untuk dilepas jika harus. Perlahan, Tina mengulurkan tangannya. Tak ada kata, tapi dalam sentuhan itu mereka bicara dengan sunyi. Jari-jari Randy menyentuh tangan Tina dengan hati-hati, seperti menyentuh kenangan yang rapuh. Lalu dengan perlahan, ia mengangkat tangan itu ke bibirnya, mengecup punggungnya penuh takzim. Bibik pembantu rumah di matanya bukan lagi sekadar wanita pekerja, tapi seseorang yang mengisi ruang kosong di hidupnya yang selama ini sunyi, meski segalanya tampak lengkap. Tina terpejam sejenak, bibirnya bergetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena ia tahu dalam detik itu ia sedang membiarkan dirinya disentuh bukan hanya oleh tangan tapi oleh rasa. Dan, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Iya, Bei. Kalau Bu Risna tahu, kalau Pak Budi tahu, aku nggak peduli, potong Randy lembut, masih menggenggam tangannya. Yang aku tahu, malam ini aku pengen di sini. Sama Bibik, nggak ada yang lain. Tina terdiam, matanya mulai berembun. Bukan sedih, tapi karena hatinya yang sudah lama beku malam itu mulai mencair. Randy menyentuh pipinya. Boleh aku peluk Bibik? Walau cuma sebentar. Dan Tina pelan-pelan, Anja mengangguk. Tak ada yang terburu-buru. Pelukan itu bukan sekadar dekap tubuh, tapi seperti dua jiwa yang saling menenun luka hangat, rapat dan tenang. Tidak ada desahan atau erangan di antara mereka. Hanya bisikan hati yang saling bicara lewat kulit dan nafas yang perlahan menyatu. Hati Randy sesungguhnya sedang bergejolak. Ia baru saja meninggalkan rumah Mirna beberapa jam lalu setelah pertengkaran hebat yang berakhir dengan satu kalimat dingin dari bibir wanita yang selama ini ia cintai. Aku capek sama kamu, Ren. Kita cukup sampai di sini. Randy pulang dengan dada sesak, namun bukan untuk menangis atau merenung. Tidak ada bara yang menyala di dalam dirinya. Bukan rindu, bukan kecewa, tapi dendam. Dendam pada perasaan yang terlalu mudah ia beri lalu diinjak begitu saja. Dan malam itu, entah kenapa, bayangan Tina muncul di kepalanya. Tina yang sabar, yang selalu sopan, yang tidak pernah menuntut. Tina yang lebih tua tapi memiliki kelembutan yang terasa seperti pintu yang belum pernah ia masuki. Bibik pernah jatuh cinta lagi setelah jadi janda, bisik Randy sambil mengusap punggung Tina yang masih ada dalam dekapannya. Tina diam. Ia merasakan jemari Randy yang perlahan bergerak, seperti sedang mencari-cari batas antara kenyamanan dan sesuatu yang lebih. Pertanyaan itu mengguncang dada Tina. Ia menarik nafas dalam, lalu menjawab lirih,
nggak ada yang pernah benar-benar singgah lagi. Dan Randy tersenyum kecil. Kalau aku yang pengen singgah. Tina mendongak perlahan, menatap wajah pemuda itu. Ada tanya yang bergemuruh di matanya. Tapi belum sempat ia membuka suara, bibir Randy sudah lebih dulu mencium keningnya lembut. Seolah penuh kasih. Tapi hati Randy berbisik dingin. Aku akan buat kamu jatuh seperti Mirna dulu. Randy menyentuh pipinya, lalu membelai rambutnya pelan. Aku bisa jaga hati Bibik. Kalau Bibik izinkan aku malam ini bersama Bibik, bisiknya. Tina mulai goyah. Ia tahu ada yang tak biasa dari tatapan itu. Tapi ia juga tak kuasa menolak kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Randy menunduk, mendekatkan bibirnya ke telinga Tina. Kalau Bibik izinkan aku tinggal malam ini, aku janji Bibik nggak akan sendiri lagi. Napas Tina tercekat. Di titik ini batas antara logika dan perasaan mulai kabur. Rasa yang terpendam selama 3 tahun menjadi janda kini bergejolak seperti api kecil yang baru diberi angin. Dan Randy tahu, langkah pertamanya berhasil. Tina memejamkan mata. Ia tak ingin melihat pantulan keraguannya di mata Randy. Tapi suara lembut itu, belayan hangat di pundaknya, dan aroma tubuh Randy yang menyusup begitu dekat. Semuanya menciptakan badai kecil di dada Tina. Randy tak buru-buru. Ia tahu waktunya belum tiba. Tapi ia juga tahu, Tina sudah mulai lengah. Ia bisa merasakannya dari caranya bernafas, dari tatapan yang mulai basah, dari jari-jari yang tak lagi menepis ketika ia meraih tangan itu untuk kedua kalinya. Kalau aku butuh Bibik malam ini, Bibik mau kan? Tina menggigit bibirnya sendiri. Ia ingin berkata tidak. Ia ingin bilang bahwa ini salah, bahwa ini terlalu cepat, terlalu gila. Tapi yang keluar hanya bisikan nyaris tak terdengar. Jangan bikin Bibik nyesel ia. Dan senyum Randy mengembang. Kemenangan kecil yang mulai terasa manis, tapi juga getir. Karena di balik niatnya yang ingin membalas sakit hati, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat tatapan Tina malam itu menembus jiwanya lebih dalam dari yang ia kira. Dan untuk sesaat, Randy lupa rencananya. Untuk sesaat, Randy hanya ingin tinggal bersama seorang perempuan yang selama ini ia pandang sebelah mata. Tapi kini justru memeluk hatinya dengan kehangatan yang tidak pernah ia temukan bahkan dari Mirna. Setelah semua puncak kebahagiaan mereka raih dan setelah semuanya selesai, Randy masih diam. Membiarkan jemarinya menggenggam lembut tangan Tina yang tergeletak di dada. Nafas mereka mulai tenang. Hanya detak jam dinding dan desir kipas angin yang terdengar pelan. Seolah dunia memang sengaja melambat malam itu. Tina tak langsung bicara. Ia memejamkan mata sebentar lalu menghela nafas panjang. Dan suaranya parau, agak berat. Bibik boleh ngomong sesuatu ya? Randy menoleh. Matanya yang tadi tegang perlahan melembut. Apa Bik? Tina menggigit bibir bawahnya. Lalu dengan suara lirih ia mulai membuka hati yang selama ini ia kunci rapat. Bibik nggak pernah kayak gini sama lelaki lain. Bahkan waktu sama almarhum suami Bibik pun rasanya nggak pernah sehangat ini. Mungkin karena dulu nikahnya dijodohin. Jadi Bibik jalanin aja ikhlas. Tapi nggak pernah benar-benar jatuh cinta. Randy diam, matanya menyelidik wajah perempuan yang usianya 10 tahun lebih tua darinya itu. Tapi malam ini, garis-garis usia di wajah Tina justru terlihat seperti lukisan yang menyimpan banyak cerita. Sejak suami Bibik meninggal, Bibik nggak pernah buka hati lagi. Bukan karena trauma, tapi karena hidup di kampung makin susah. Bibik harus kerja, cari duit ngirim buat anak Bibik di rumah. Dia masih SD waktu Bibik ninggalin. Sekarang udah kelas 2 SMP. Tina berhenti sejenak. Suaranya bergetar tapi tetap berusaha tegar. Bibik janji sama diri sendiri. Nggak mau urusan sama laki-laki lagi. Takut Bibik hilaf. Tapi malam ini, Bibik ngerasa lemah banget. Randy meremas lembut tangannya. Bibik nggak lemah. Bibik kuat banget. Nggak semua perempuan sanggup ngorbanin hati demi anaknya. Tina menoleh, menatap mata itu.
Tapi kenapa Bibik malah jatuhnya ke Den? Randy anak majikan. Jauh lebih mudah. Bibik malu dan khawatir. Randy memotong pelan. Kalau yang kita rasain tulus, kenapa harus malu? Tina menatap wajah itu lama, seolah ingin mengingat tiap lekuknya. Mungkin karena ia tahu esok pagi semuanya bisa berubah. Mungkin Randy akan kembali ke dunianya, ke kampusnya, ke teman-temannya. Mungkin malam ini cuma jadi cerita sebentar di hidupnya. Tapi buat Tina, ini terlalu dalam untuk sekadar jadi kenangan. Ia menarik nafas pelan, lalu bersandar ke dada Randy. Bibik cuma takut, kalau Bibik mulai sayang beneran. Randy diam. Karena jujur, itu juga ketakutan yang mulai ia rasakan malam ini. Malam itu setelah Randy tertidur lelap di pelukannya, Tina hanya memandangi wajah lelaki muda itu dengan tatapan kosong. Matanya terbuka, tapi pikirannya jauh melayang. Bukan ke masa depan, tapi ke malam gelap yang terjadi 3 tahun silam. Saat itu ia baru seminggu bekerja. Tubuh masih canggung menyesuaikan diri. Pikirannya penuh harapan demi si kecil di kampung agar bisa terus sekolah. Malam itu rumah besar ini sepi. Bu Risna dan Randy sedang liburan ke Bali. Pak Budi sendirian di rumah. Katanya sedang sibuk urusan kantor. Tapi Tina tahu, bukan urusan kantor yang membuat Pak Budi tak ikut. Malam itu pintu kamarnya diketuk pelan. Lalu suara berat Pak Budi terdengar. "Tina, bisa bantu Bapak sebentar?" Tanpa curiga, ia membukakan pintu. Dan detik setelahnya, hidupnya tak lagi sama. Tina tidak pernah mau mengingatnya. Tapi malam ini, setelah semua yang terjadi dengan Randy, semuanya kembali seperti luka yang terkuak perlahan. Pak Budi tak pernah meminta maaf. Tak pernah menyebutkan kejadian itu. Tina hanya diberi uang lebih tiap bulan tanpa penjelasan. Dan ia pun bertahan. Menahan dendam, menahan marah demi anaknya. Tapi dalam diam, ia bersumpah akan ada saatnya ia membalas semuanya. Dan Randy tanpa ia sadari telah menjadi bagian dari rencana itu. Tina menarik nafas dalam, tangannya mengelus pelan rambut Randy. Ia tersenyum samar, nyaris tak terlihat di balik remang kamar. "Maaf ya, Den. Tapi kamu hanya tumbal dari luka yang ditinggalkan bapakmu sendiri." Tapi entah kenapa, senyum itu perlahan memudar. Karena dalam hatinya, Tina tak lagi yakin apakah ini masih soal balas dendam, atau justru hatinya yang mulai ikut tenggelam. "Bibi, kayaknya kita ketahuan dari tadi ya." Tina menutup wajah dengan bantal. "Aduh Den, ini namanya, bukan ketahuan, tapi disidang sambil cenat-cenut." Dan cerita pun ditutup, dengan wajah-wajah yang terbakar malu, hati yang penuh harap, dan masa depan yang akan segera dimulai dengan resepsi cinta, dan tentu saja, tawa yang membagongkan. Cinta itu nggak pernah minta izin pada usia, status atau siapa orang tuanya. Kadang ia datang dari tempat yang paling nggak terduga, seperti hati seorang anak majikan pada janda pembantunya. Tapi jodoh-jodoh itu urusan Tuhan, dan kalau Tuhan udah bilang iya, semua beda jadi perekat, bukan penghalang.